Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Selamat kita kembali bersekutu di kesempatan ini. Mari kita awali dengan bersama memohon tuntunan Roh Kudus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa Surgawi untuk persekutuan yang boleh kami alami lagi malam ini. Hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Namun, dalam keterbatasan kami ini, kami terus memerlukan pertolongan-Mu. Bahkan dalam memahami kebenaran firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan bersama. Berkaryalah dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang kami nyatakan saat ini. Mohon ampun atas salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, bacaan kita saya ambil dari surat 1 Petrus, pasalnya yang keempat, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang terus mencintai firman Tuhan dalam hidup kita, dalam segala kondisi, di setiap waktu. Haleluya. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, hidup yang kita sedang jalani ini tentu bukan hidup yang tanpa arti dan tanpa tujuan. Ada arti dan tujuan. Dan itulah yang kita renungkan di malam kemarin, yaitu bahwa hidup dalam pengharapan. Kita hidup dengan pengharapan yang jelas, dengan tujuan yang jelas, yaitu pengharapan menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dalam seruan Petrus yang kita baca saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, Petrus mengadopsi tradisi orang Yahudi, di mana Bapak Ibu Saudara-saudari, orang Yahudi memiliki pemahaman bahwa kesudahan dari segala sesuatu diawali dengan periode penderitaan yang hebat dan terjadinya kesengsaraan tiada akhir. Oleh karena itu dalam ayat yang ke-7 bacaan kita, Petrus menasihati jemaat agar senantiasa tenang dan berdoa. Petrus mendorong supaya jemaat tetap siap sedia menantikan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang digambarkan dekat bukan berarti kita hanya tinggal menanti dan tidak melakukan kegiatan apapun, baik itu pelayanan maupun pekerjaan sehari-hari. Sebaliknya, justru Petrus mendorong jemaat agar jemaat pertama tetap memiliki kasih yang bertumbuh, baik kasih kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Itulah yang diungkapkan dalam ayat yang ke-8. Lalu yang kedua,
memberikan tumpangan kepada orang lain dengan tidak bersungut-sungut. Dikatakan dalam ayat yang ke-9. Kedua hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari sulit dilakukan karena memberikan tumpangan kepada orang lain bukanlah suatu hal yang lazim pada waktu itu. Tidak biasanya pada waktu itu. Tumpangan itu hanya berlaku untuk sanak saudara saja. Itulah yang berlaku saat itu. Demikian juga kasih. Secara manusiawi, hanya terbatas pada orang dan dalam hubungan khusus. Orang khusus dan hubungan khusus hanya terbatas pada itu, pada waktu itu. Namun, kasih Tuhan membuat jemaat menjadi satu keluarga, sehingga dapat memberikan tumpangan kepada orang lain yang bukan saudara. Inilah yang dianjurkan oleh Petrus. Lalu yang ketiga, agar jemaat saling melayani satu sama lain sesuai dengan karunia yang ada pada mereka yang masing-masing dimiliki oleh mereka, sehingga Tuhan dimuliakan. Dalam ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara-saudari, tak jarang juga kita mendengarkan ungkapan dari orang-orang bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat dengan kejadian-kejadian di dunia saat ini. Kesadaran dan pengharapan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali memang akan berdampak nyata pada kehidupan kita. Bahwa kita memang harus sadar Tuhan akan datang pada kali yang kedua. Karena itu kita harus nyatakan kehidupan yang sedang menanti kedatangan Tuhan. Dan seperti yang dianjurkan Petrus dalam bacaan kita yang kita telah ulas bersama saat ini. Maka semestinya itu mendorong kita untuk terus berupaya dalam kehidupan kita dengan mengusahakan segala yang terbaik di dalamnya. Tujuan hidup kita adalah sedang menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Karena itu, dalam kesadaran akan hal itu, mari kita terus terdorong untuk melakukan segala yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur sebagai umat-Mu yang tengah menantikan Dikau. Bahwa tujuan hidup kami dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan. Untuk kami anak-anak Tuhan. Kami mau dengan kesadaran itu untuk terus bekerja, melakukan segala sesuatu dengan melakukan yang terbaik. Karena kami tahu Tuhan, kami harus setia dalam segala tugas tanggung jawab kami, hingga kami didapati oleh-Mu tetap setia. Berbahagialah setiap kami, dan perenungan firman-Mu meneguhkan lagi kami pada saat ini. Kiranya oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk menghidupinya, sehingga kami terus hidup memuliakan Engkau dalam segala apa yang kami kerjakan. Berbahagialah kami anak-anak-Mu. Kami mohon terus diberkati oleh-Mu. Lindungi kami, karena kami hanya mengandalkan Tuhan saja dalam seluruh perjalanan hidup kami ini. Mohon ampun atas salah dan dosa kami. Kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.